Di tengah perdebatan publik yang semakin panas, muncul satu pertanyaan besar yang menggugah hati banyak orang. MBG dulu atau pendidikan dulu? Apakah negara harus memprioritaskan program makan bergizi gratis (MBEGE) untuk memastikan anak-anak tidak lapar? Ataukah anggaran besar itu seharusnya difokuskan terlebih dahulu pada perbaikan sistem pendidikan? Pertanyaan ini bukan sekadar soal kebijakan. Ini soal arah masa depan bangsa. Bayangkan seorang anak datang ke sekolah dengan perut kosong, tubuhnya lemas, konsentrasinya buyar. Guru menjelaskan pelajaran, tetapi pikirannya hanya tertuju pada rasa lapar. Dalam kondisi seperti itu, apakah pendidikan bisa berjalan maksimal? Inilah argumen utama pendukung program MBGE. Mereka mengatakan, gizi adalah fondes. Tanpa nutrisi yang cukup, kecerdasan sulit berkembang. Tanpa kesehatan, pendidikan tidak bisa optimal. Data menunjukkan kekurangan gizi kronis dapat menyebabkan stunting, menurunkan daya tangkap, dan berdampak jangka panjang pada produktivitas generasi muda. Artinya, jika negara ingin mencetak generasi emas, maka memastikan anak-anak makan cukup adalah langkah dasar yang tidak bisa diabaikan. Namun di sisi lain, ada suara yang tak kalah kuat. Mereka bertanya, apakah memberi makan saja cukup? Bagaimana dengan kualitas guru? Bagaimana dengan fasilitas sekolah yang rusak? Bagaimana dengan kurikulum yang tertinggal? Bagaimana dengan daerah terpencil yang kekurangan tenaga pendidik? Mereka berargumen bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Bangunan sekolah yang layak, pelatihan guru, akses teknologi, dan pemerataan pendidikan akan memberikan dampak berkelanjutan. Makan hari ini mungkin menyelesaikan masalah hari ini, tapi pendidikan yang baik bisa mengubah kehidupan selamanya. Lalu, apakah kita harus memilih salah satu? Inilah dilema kebijakan publik yang sesungguhnya. Karena anggaran negara terbatas, setiap rupiah yang dialokasikan berarti ada prioritas yang ditentukan. Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa MBGE bisa menjadi stimulus sosial yang besar. Program ini tidak hanya memberi manfaat pada siswa, tetapi juga menggerakkan UMKM, petani lokal, dan rantai distribusi pangan. Artinya, efeknya bisa menyentuh ekonomi nasional. Namun, pengkritik mengatakan, program sebesar itu membutuhkan pengawasan ketat. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko kebocoran anggaran sangat besar. Dan jika kualitas pendidikan tidak dibenahi secara serius, Indonesia bisa tertinggal dalam persaingan global. Kita perlu melihat ini secara lebih bijak. Gizi dan pendidikan bukanlah musuh. Keduanya saling berkaitan. Anak yang sehat lebih mudah belajar. Anak yang terdidik lebih mampu menjaga kesehatannya. Ini adalah lingkaran yang saling menguatkan. Pertanyaannya bukan lagi MBG dulu atau pendidikan dulu, tapi bagaimana keduanya bisa berjalan seimbang dan efektif. Mungkin jawabannya ada pada strategi. Program makan bergizi bisa difokuskan pada daerah dengan tingkat kemiskinan dan stunting tinggi. Sementara reformasi pendidikan tetap berjalan dengan target yang jelas dan terukur. Karena pada akhirnya, tujuan kita sama, menciptakan generasi yang kuat, sehat, cerdas, dan siap bersaing di dunia global. Perut yang kenyang memberi energi. Pendidikan yang baik memberi arah. Tanpa energi, sulit melangkah. Tanpa arah, langkah menjadi sia-sia. Jadi menurut kalian, MBG dulu atau pendidikan dulu? Ataukah keduanya harus berjalan bersamaan dengan strategi yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena masa depan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga suara kita semua.